Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua cara membuat aplikasi berbasis script, read, update, dan delete dengan menggunakan bahasa pemrograman Java di NetBeans begitu. Oke, kita langsung saja. Silakan rekan-rekan perhatikan. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi NetBeans 8-nya. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga bahwa kita akan menggunakan database dan database kita akan disimpan di localhost. Saya menggunakan XAMPP. Nah, di sini sudah saya koneksikan ya, sudah saya start untuk Apache dan MySQL. Begitu. Nah, di sini saya menggunakan kontrol panel yang versi 3,2,3. Silakan kalian mau menyamakan dengan versi saya itu boleh. Begitu. Nah, kemudian sebelum kita membuat bahasa pemrograman Java-nya, sebelum kita buat aplikasinya, terlebih dahulu kita akan buat database dan tabelnya di localhost begitu. Kita buka browser. Kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin. Oke, enter. Kita tunggu sebentar. Ya. Selanjutnya kita akan membuat database yang baru. Dan di sini saya akan kasih nama data siswa, misalkan seperti ini. Create. Kemudian di sini kita buat tabel namanya siswa saja. Ya. Siswa namanya siswa, kemudian kita buat 5 kolom. Go. Oke, di sini kita buat nama-nama kolomnya. Yang pertama nama, tipe datanya menggunakan varchar. Kita create untuk 225. Dan selanjutnya kita membuat NISN. Ini integer ya. Tipe datanya kita batasi 20. Kemudian di sini kita simpan jurusan. Tipe datanya varchar dan batasnya 225. Selanjutnya setelah jurusan ada alamat ya. Kemudian ini tipe datanya varchar boleh. Kemudian ini 225 juga. Selanjutnya setelah alamat nomor telepon atau HP. Nah, phone seperti ini saja juga boleh. Ini pakai integer atau pakai varchar. Kemudian ini batasi sampai 20 saja. Dan jangan lupa untuk NISN kita buat menjadi primary key ya. Gitu. Nah, ini kita buat sebagai primary key. Tunggu sebentar. Nah, indeksnya ini primary. Oke, go, sip. Nah, selanjutnya kita klik save. Oke, jadi kalau primary key di sini ada kuncinya ya. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat database, tabel juga kolomnya, barulah kita akan memulai untuk membuat aplikasinya. Nah, kita kembali lagi ke NetBeans. Nah, di sini kita akan membuat proyek yang baru. Klik file, new project. Kita pilih Java application, klik next. Nah, kemudian di sini kita bikin nama proyeknya misalkan data siswa. Nah, main kelasnya tidak perlu dicentang ya, seperti saya ini. Jadi tidak usah dicentang. Kemudian kita klik finish. Oke, tunggu sebentar.
Nah, setelah selesai baru kita akan membuat tampilan atau user interface dari aplikasi kita. Nah, di sini kita klik kanan, new, kemudian kita pilih JFrame Form. Oke, baru kita di sini membuat nama kelasnya, misalkan nama kelasnya pendataan siswa. Pendataan siswa misal seperti ini. Ya. Nah, begini pendataan siswa. Oke, kita klik finish. Nah, kalau sudah selesai, di sini barulah kita akan membuat tampilan dari aplikasi kita. Kita buat judulnya. Nah, misalkan di sini judulnya data siswa. Enter. Ya. Kemudian kita beri lagi nama-namanya. Maka nama lengkap ya. Kemudian selain nama lengkap ada NISN. Selanjutnya ada memilih jurusan ya, untuk siswa SMK soalnya maksud data siswa SMK Prakarya Internasional misalkan. Begini, saya bikin di sinilah. Data siswa SMK Indonesia wis begini. Nah, oke. Ya, bolehlah di atas juga. Kemudian kita pilih label lagi untuk menuliskan alamat siswa tersebut dan nomor handphonenya. Oke, nomor handphone. Nah, kemudian setelah ini kita buat text file-nya untuk menginputkan datanya. Nah, begini kita pilih misalkan 150 ya. Kemudian kita pilih lagi text fill, kita buat text fill yang kedua. Iya, kita buat lagi text fill yang ketiga. Kemudian kalau untuk jurusan kita pakai combo box ya. Jadi text file-nya kita simpan lagi ke alamat. Nah, ini di sini kita pilih combo box. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nomor HP juga menggunakan text field ya. Begini. Sip. Nah, selanjutnya di sini teksnya kita hilangkan saja. Teksnya kita hilangkan ya. Kemudian jangan lupa mengganti nama variabelnya. Misalkan ini teks nama, kemudian untuk NISN teks NISN, dan ini nama variabelnya misalkan combo box jurusan agar tidak salah. Kemudian untuk ini namanya teks alamat, dan ini variabelnya teks HP. Oke. Selanjutnya di bawahnya kita akan membuat tabel agar nanti datanya kita masukkan ke tabel tersebut gitu. Nah, di sini kita drag saja tabelnya seperti ini. Ya. Gini ya. Oke. Ini rupanya harus sedikit dirapihkan ya. Mohon maaf.
Nah, begini maksud saya. Dirapihkan sedikit. Iya. Nah, jadi nanti datanya ke sini. Oke, kita pindahkan dulu ya. Sebentar, saya atur-atur dulu. Nah, begini. Sip. Data. Oh ya, ini terlalu jauh untuk kelihatan. Nah, selanjutnya ini simpan di sini. Begini boleh. Kalau misalkan ini agak sedikit ke bawah seperti ini, agar judulnya nanti dia ada di tengah-tengah. Begini. Ya, seperti inilah misalkan. Kemudian kita tambahkan button, tombol untuk mengeksekusi data yang akan kita masukkan. Tombol tambah data, edit data, hapus, dan clear. Nah, misalkan di sini kita buat tombolnya ya. Kita ganti. Oke. Selanjutnya kita buat 4 tombol. Nah, begini. Nah, di sini kita buat untuk tambah data. Kemudian ini namanya edit ya, untuk mengedit data, dan di sini kita ganti untuk menghapus data, dan di sini untuk clear. Jadi untuk menghapus teks yang mau kita inputkan. Oke, jangan lupa ini diganti nama variabelnya, misalkan jadi btn tambah. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat kodenya, baris kodenya untuk menambah data terlebih dahulu begitu. Tapi nampaknya akan saya buat dalam beberapa bagian atau dalam beberapa part, karena mungkin nanti videonya agar tidak terlalu panjang juga gitu. Nah, sebelum kita membuat aplikasi untuk menambahkan datanya, jangan lupa untuk membuat kelas untuk mengkonfigurasi koneksi dari Java kita ke MySQL yang sudah kita buat tadi begitu. Nah, di sini kita akan membuat koneksi database-nya. Kita klik new, kemudian klik Java class. Nah, di sini kita tulis config ya. Kita buat nama kelas config begitu, untuk mengkonfigurasi koneksi antara Java kita dengan MySQL. Oke. Selanjutnya jangan lupa di bagian library ini kita harus mengimport dulu library MySQL JDBC driver. Kita klik kanan, kemudian add library. Kita cari MySQL JDBC driver. Oke, yang ini ya. Yang ini MySQL JDBC driver, kemudian klik add library. Oke, sudah selesai, barulah kita di sini akan membuat koneksi Java-nya. Gitu. Nah, di sini ini komentarnya saya hapus saja ya. Begini. Nah, di sini kita akan mengimport terlebih dahulu Java SQL connection ya. Java SQL connection begini, kemudian import lagi untuk Java SQL driver manager. Nah, ini selanjutnya kita import untuk Java SQL exception. Nah, kita pilih saja yang di bawah ya, agar
lebih cepat juga. Nah, begini. Import Java SQL exception, jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Kemudian di dalam public class config barulah kita akan membuat konfigurasinya. Private static connection. Kalau misalkan agak cepat, kalian pause saja ya videonya gitu. Config begini, kemudian public static connection konfigurasi DB, config DB terus SQL exception begini. Kemudian kita buat blok kodenya di bawah SQL exception try ya. Kemudian kita buat lagi blok kodenya. Kita sekarang di sini akan membuat variabel URL untuk memanggil alamat dari database kita. jdbc mysql. Karena kita simpan di localhost, maka kita panggil localhost. Seperti ini. Kemudian kita panggil nama database kita tadi apa? Database kita itu tadi namanya data siswa. Begitu. Yang ada di localhost kita begitu ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan nama database kalian. Nah, ini URL database. Kemudian kita panggil atau kita buat variabel usernya. Nah, usernya itu root saja ya, karena saya tidak mengubah nama usernya di localhost. Kemudian ini untuk passwordnya. Nah, karena saya tidak mengedit passwordnya juga, jadi ini kosongkan. Maaf, ke enter. Ini kosongkan saja. Begini. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat driver manajernya. Driver manager begini. Maaf ya kalau misalkan saya nulisnya banyak typo begitu. Register driver new com.mysql jdbc. Oke, seperti itu driver ya. Nah, sip. Jangan lupa disesuaikan seperti ini. Kemudian kita panggil mysql config-nya ya. Jadi ini mysql config-nya disesuaikan dengan private static connection ya. Silakan kalian cek ke atas. Nah, mysql config sama dengan, kemudian kita panggil driver manager untuk mendapatkan koneksi berdasarkan URL, user, dan password. Begini. Sip, selanjutnya jangan lupa menambahkan titik koma. Nah, ini sudah selesai ya untuk bagian try. Nah, di sini untuk catch-nya exception Oke, di sini untuk yang gagal. Apabila koneksinya gagal diupload. Koneksi gagal misalkan. Begini. Get message. Begini. Oke, sudah selesai. Ini jangan lupa kita buat returnnya. Return mysql config.
begini. Kalau sudah selesai jangan lupa untuk disimpan ya. Baik, selanjutnya saya akan membuat untuk fungsi tambah datanya. Kita kembali lagi ke kelas pendataan siswa. Nah, di sini kita buat fungsi untuk menambahkan datanya. Nah, di bagian tombol tambah ini kita klik kanan, kemudian pilih event, pilih action, kemudian pilih action perform. Jadi kita akan mengisikan kodenya di dalam button tambah ini. Actionnya seperti apa di dalam button tambah ini. Klik yang action perform. Nah, kita cek ke atas ya. Nah, yang ini, yang private void button tambah gitu ya. Ini nama variabelnya kan tadi sudah saya rubah jadi button tambah. Ini komentarnya saya hapus saja. Nah, baru di sini kita akan membuat fungsi tambah datanya. Caranya seperti ini, kita buat try. Nah, kemudian kita memanggil SQL ya. Untuk tambah data. Nah, ingat-ingat pelajaran database di sini. Insert into, kemudian nama tabelnya tadi saya nulis siswa ya kalau tidak salah. Saya pastikan dulu sebentar. Nama tabelnya siswa, benar ya. Oke, insert into siswa value begini. Nah, baru di sini kita tentukan ya. Gini ya. Nama plus. Nah, kita panggil variabel nama ya, variabel text field. Tadi saya ganti menjadi teks nama begini. Oke, ini saya hapus saja biar tidak pusing begini ya. Selanjutnya lupa untuk get text ya, untuk mendapatkan teksnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya plus, ini jangan lupa, kemudian ini dan ini koma. Nah, seperti ini ya, gitu. Nah, selanjutnya kita buat teks NISN ya. Jadi ini kita akan memanggil semua variabel yang ada di dalam text field yang sudah kita buat tadi begitu. Jadi kita akan mendapatkan data teks berdasarkan yang diinputkan oleh user yang ada di dalam form atau yang ada di dalam text field yang sudah kita buat tadi begitu. Get text. Nah, begini. Kemudian silahkan kalian ikuti saja untuk ini. Begini cara penulisannya. Oke, plus. Nah, kemudian tadi nama variabelnya combo box ya, untuk apa itu namanya, jurusan. Combo box jurusan. Nah, ini ya, kalau tidak salah nama variabelnya. Jadi silahkan jangan lupa untuk mengingat-ingat. Kalau menggunakan combo box bukan get text tapi get selected namanya. Oke, selanjutnya get selected item maksud saya. Iya. Sip, selanjutnya plus tanda kutip koma kutip 1 kutip 2 lagi teks alamat ya. Setelah itu alamat.
Nah, baru di sini kita kembali ke get text. Setelah di get, maksud saya plus begini, koma, kutip, dan ini lagi. Kemudian setelah alamat itu nomor HP ya, teks, namanya apa tadi, font kalau tidak salah, text font. Kemudian get text. Kalau misalkan kalian ragu, nanti kita pastikan ya. Plus begini, kemudian ini ya, karena sudah selesai. Nah, seperti ini gitu. Saya pastikan lagi sebentar ya, takutnya ada yang salah. Nah, ini tidak disimpan di sini. Nah, begini harusnya. Insert into siswa value. Teks nama get teks, iya boleh, betul, iya. Teks font. Nah, ini kayaknya salah nama variabelnya. Tuh. Ini kayaknya salah nama variabelnya. Nah, di sini kita harus memastikan lagi nama variabel yang sudah tadi kita buat itu apa nama variabelnya. Kita kembali lagi ke desain. Nah, yang ini ya, nomor handphone ini. Nah, variabelnya itu txt-hp. Ya, kesalahan sedikit, txt bukan font tapi hp. Nah, kan sudah hijau, jadi sudah betul. Begitu. Oke, ini belum selesai ya. Kemudian kita buat Java. Ya. Java SQL connection. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat variabelnya. Connection. Nah, seharusnya nanti harus ada yang mengimport Java SQL connection-nya. Tapi kita selesaikan dulu ini. Baru setelah ini kita import Java-nya. Oke. Import Java connection-nya. Config db. Nah, seperti ini. Ya, ini salah ya. Ini harusnya disimpan di dalam kurung kurawal. Saya di sini. Nah, di sini maksud saya Java SQL connection config. Ya, baik, kita lanjutkan. Java SQL prepared system. Nah, prepared statement pst, kita buat lagi variabel prepared statement. Kemudian ini namanya prepare statement SQL. Nah, kita pilih yang ini saja. Nah, ini sudah selesai. Prepare statement. Begini. Itu kalau kalian nanti lihat ada yang merah-merah di sebelah kiri, karena ini codingnya belum selesai ya. Seperti barusan, kita harus mengimport dulu Java connection-nya. Nah, kemudian kita membuat jendela dialog apabila selesai atau berhasil menginputkan data. Jadi kita munculkan jendela dialog bahwa data tersebut berhasil diinputkan. Begitu. Penyimpanan berhasil diinputkan.
penyimpanan berhasil. Nah, seperti ini. Nah, barulah di sini kita buat catch exception i-nya ya. Setelah try, jangan lupa untuk membuat catch exception i. Nah, seperti ini. Kita buat lagi jendela dialog apabila salah atau datanya tidak berhasil diinputkan. Show message dialog. Nah, show message dialog begini. Ini saya hapus dulu isinya ya, karena ini kalau otomatis pasti seperti itu. Nah, yang ini this get message, nanti akan muncul notifikasi bahwa datanya gagal diinputkan. Oke, sampai sini sudah selesai. Sebelum kita running terlebih dahulu, seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus mengimport dulu Java SQL connection-nya. Nah, di sini ya. Kita ambil saja dari config, di copy paste begini. Nah, tidak apa-apa. Nah, begini. Kemudian jangan lupa kalian untuk menambahkan Java X-Swing JOption Pen. Takutnya kalian belum mengimport Java X-Swing JOption Pen, begitu ya. Jadi jangan sampai ini terlewat, begitu. Oke, di sini rupanya masih ada yang error. Saya cek dulu sebentar. Karena ininya ada yang warna merah. Nah, expected titik koma. Nah, ini sudah benar, ada titik koma. Ini harusnya sih sudah benar. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, di sini masih ada yang error warna merah karena tadi saya lupa menambahkan simbol plus di sini dan di sini. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi tanda merah. Kalau sudah, jangan lupa kita simpan ya. Simpan atau simpan untuk semua. Oh ya, sudah saya simpan. Nah, selanjutnya di sini kita baru bisa untuk membuktikan apakah datanya masuk atau tidak. Kita running saja kelas pendataan siswa ini. Klik kanan run file. Iya, tunggu sebentar agar nanti muncul GUI-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan namanya, misalkan saya Rifki Azhar Nugraha, NISN misalkan 123456789. Itemnya, nah di sini kita belum men-setting jurusan ya. Kemudian alamat saya di Bandung, kemudian nomor handphone. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tambah. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini data transkip for column font at row 1. Jadi di sini ada yang salah ya. Begitu, ada yang salah di kolom font. Begitu. Kita close dulu sebentar, kita cek ini ada apa salahnya di bagian font di sini ya. Ini sudah betul teks HP. Oke, ini kodenya sudah benar. Tadi kesalahannya itu karena saya menginputkan huruf pada kolom nomor telepon ya, karena tipe datanya kan integer, jadi harusnya saya menginputkan nomor saja. Saya lupa kalau tipe datanya itu integer bukan varchar. Mohon maaf ya sekali lagi.
Nah, jadi kita buktikan lagi ya. Di sini kita klik kanan, kemudian run file. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tulis nama kita. Nah, begini saja. Ini ya, seperti ini dulu saja alamat. Nah, seharusnya di sini saya tulis saja angka gitu ya. Tadi kan saya tulisnya 0882. Nah, ini kan huruf ya, yang X ini harusnya angka saja. Nah, begini. Kemudian kita klik tambah. Penyimpanan berhasil. Nah, di sini berarti data harusnya sudah masuk ke database kita yang ada di localhost begitu, karena datanya sudah berhasil ditambahkan. Klik OK. Untuk membuktikannya kita masuk ke localhost, kemudian kita klik browse. Nah, di sini ada data yang barusan sudah kita masukkan ya. Silakan bisa kalian cek, ini sudah sesuai dengan data yang diinputkan gitu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat aplikasi pemrograman Java di NetBeans dengan create ya, atau tambah data, membuat data. Nah, di part selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca data tersebut agar ditampilkan dalam tabel kita gitu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian semua menonton video dari channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan penjelasannya dapat dimengerti. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan, itu ada banyak error barusan. Saya juga manusia begitu ya, yang mungkin lupa atau tidak kebaca simbol-simbolnya begitu. Nah, silahkan kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, sampaikan di kolom komentar, atau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar juga. Itu saja dari saya. Selamat menonton video tutorial nanti selanjutnya. Silahkan dicek untuk part keduanya, akan segera saya upload. Dadah.